perwakilan dan cabang ada 225, untuk elemen Satgas ada 226, elemen Bankom ada 66, SAR ada 57, elemen 246 parkir ada 12, bidang kesehatan ada 3, bidang ekonomi ada 5, pemuda wilayah Pantura ada 129, kontributor MTA TV ada 3 orang. Insya Allah itu Ustaz, kami mohon arahan dan nasihat dari panjenengan. Matur suwun. Alhamdulillah, ini kami pertama kali ini menghadiri kegiatan kajian Pantura Raya, pengurus dan elemen dakwahnya ya. Mudah-mudahan kelak nanti Pantura Raya ini diberi tempat oleh Allah yang luas. Ya kalau kajian-kajian gabungan itu ya di tempat kita sendiri. Ya. Mungkin tidak kira-kira Bapak dan Saudara? Sangat mungkin. Allah itu Al-Ghani, Maha Kaya. Baik, yang kami hormati Bapak dan Saudara, pimpinan perwakilan cabang Pantura Raya dan elemen pendukung dakwah se-Pantura Raya, mengawali pertemuan kita di pagi hari ini, ada baiknya mari sama-sama kita ingat apa yang menjadi ketetapan Allah dalam Quran surat Fatir ayat 2, surat 35 ayat 2. Nanti pintu masuk kita dari situ, madkhal kita dari situ, untuk sama-sama kita menyamakan persepsi kita, baik pengurus maupun elemen dakwahnya, sehingga ke depan harapannya tidak ada lagi perselisihan yang sangat tajam di antara pengurus dan elemen dakwah. Karena ini terus terang dan jujur, kami akan melakukan konsolidasi internal secara bertahap, bergiliran di seluruh perwakilan yang ada di Indonesia. Konsolidasi antara pengurus-pengurus perwakilan cabang dan elemen pendukung dakwahnya, sehingga biar tetap menjadi satu kesatuan, tetap bersinergi, tidak bergerak sendiri-sendiri. Jadi kalau bergerak sendiri-sendiri, ya kemungkinan akan terjadi perselisihan yang tajam. Maka pintu masuk kita untuk menyamakan persepsi ini sebagai pengingat kita bersama, salah satunya ya Quran surat Fatir ayat 2 itu. Mari coba dibaca itu. Quran surat Fatir nomor surat 35 ayat ke-2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Bapak dan saudara, berpijak pada ayat ini, tentu yang harus terus kita lakukan sebagai keluarga besar dakwah ini, tidak ada kata lain selain bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Dulu kita sama-sama tahu MTA ini tidak punya apa-apa.
dan juga bukan siapa-siapa. Karena rahmat Allah sajalah kemudian MTA ini dititipi oleh Allah apa-apa dan bisa menjadi siapa dalam gerakan dakwah ini. Dulu MTA itu satu melarat, ya, miskin. Terus kemudian jumlahnya sedikit, warganya sedikit, perwakilan dan cabangnya juga sangat sedikit. Yang ketiga mungkin ya bodoh. Jadi MTA fase-fase awal itu Bapak dan Saudara, wiwis sithik bodoh melarat sisan. Tetapi yang diyakini pada waktu itu, meski MTA itu sedikit, melarat, bodoh, tapi keyakinan yang membuncah yang ada di dada segenap warga MTA pada waktu itu, MTA punya Al-Quran dan As-Sunnah yang akan terus dikaji secara istiqomah dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada waktu itu hanya ada satu keyakinan kepada Allah, intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jadi seluruh warga MTA pada waktu itu punya keyakinan yang sama dengan ayat Allah ini, intan surullah yansurkum ini. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan terus menolong kamu. Dan Allah akan menguatkan, meneguhkan pendirianmu. Maka dakwah maju terus, jalan tak gentar, pantang mundur. Bagaimana kita mau mundur dari dakwah ini, sedang Allah sudah berjanji pasti akan turunkan pertolongannya. Pada waktu itu semua punya keikhlasan yang sama. Dari pengurusnya, dari guru daerahnya yang masih sangat terbatas, dari elemen pendukung dakwahnya. Waktu itu belum sebanyak sekarang elemen pendukung dakwah, baru ada beberapa, tapi semuanya punya keikhlasan yang sama, cita-cita yang sama, tujuan yang sama, kemenangan dalam dakwah. Mati bersama dakwah atau menang bersama dakwah. Karena pada hakikatnya setiap muslim itu punya kewajiban yang sama. Kewajibannya berdakwah. Itu kewajiban setiap muslim dimanapun berada. Bahkan meski kita baru tahu satu ayat saja, kita sudah punya kewajiban berdakwah. Nabi kan perintahkan balighu anni walau ayah. Sampaikan tentangku, tentang apa yang dibawa oleh Nabi, meski hanya satu ayat yang baru kita ketahui. Sehingga dengan demikian setiap muslim kewajibannya sama, mendakwahkan Islam. Namun Allah juga memberitahu, berdakwah kalau sendirian itu tidak akan kuat.
Karena agama Islam ini bukan hanya sebatas agama individu. Agama Islam ini selain agama individu, ini juga agama kebersamaan. Menyebarluaskan Islam mungkin bisa, kita dalam kesendirian berdakwah mungkin bisa, tetapi tidak akan kuat dakwah itu. Karena mendakwahkan Islam ini bukan hanya sebatas dari atas mimbar. Nabi dulu menyebarluaskan Islam tidak hanya berada di atas mimbar. Wahyu memang beliau sampaikan dari atas mimbar. Beliau jelas-jelaskan. Tapi sesudah beliau turun dari atas mimbar, beliau sibuk mengurusi umat Islam. Kehidupan umat Islam, mulai pendidikan, ekonomi, kesehatan, semua itu menjadi perhatian Nabi pada waktu itu. Artinya dakwah Islam ini selain dari atas mimbar juga ada dakwah bilhal. Dakwah bilhal itu berarti berdakwah sesuai faktual, praktek langsung ngurusi kehidupan umat Islam. Ini dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan beliau sendiri ketika masih sendirian, hanya ditemani Abu Bakar, sunatullah berlaku, terusir Nabi kita dari kampung halaman, dari Mekah. Padahal cukup mudah bagi Allah untuk memenangkan nabinya meski Nabi seorang diri. Karena Nabi itu utusan Allah, kekasih Allah, manusia terpilih, tidak punya salah, khilaf, dosa. Mudah sekali bagi Allah untuk memenangkan Nabi Muhammad seorang diri dalam dakwah beliau. Tapi ternyata Allah tidak berkehendak itu. Allah menghendaki pendidikan bagi umat Nabi Muhammad. Nabi Allah sekalipun ketika masih seorang diri ditemani oleh beberapa sahabat beliau, masih lemah, itu terusir dari kampung halaman. Oh, ternyata hikmah di balik itu penduduk Madinah sudah siap menyambut Nabi dan kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah. Di sana kebersamaan kuat, sinergi sangat kuat antara kaum muhajirin dan ansor, persaudaraan yang sangat kuat. Dari situlah kemudian dakwah Islamiyah atas izin dan ridha Allah menunjukkan kekuatannya. Dari apa yang menjadi pelajaran hijrah Nabi itu, kita bisa mengambil ibrah pelajaran bahwa mendakwahkan Islam tidak bisa kita seorang diri. Sepandai apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun kedudukan kita di dunia ini, tidak mungkin berhasil berdakwah seorang diri. MTA juga begitu. Pendiri tunggal memang Al-Ustadz Abdullah Tofel. Tapi beliau sendirian tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Maka seluruh
warga MTA pada waktu itu mensupport apa yang menjadi kebijakan dakwah. Sami'na wa ata'na, betul terhadap kebijakan dakwah selama kebijakan itu tidak menyimpang dari Quran dan Sunnah. Dan kita lihat bahwa dan saudara, perkembangan dakwah MTA sampai detik ini seperti ini. Ini semua rahmat dari Allah, bukan kepandaian kita. Maka tidak boleh satupun pengurus di MTA, baik pusat, perwakilan, cabang maupun elemen pendukung dakwah, merasa paling berpengaruh, merasa paling bisa, tidak membutuhkan bantuan saudaranya. Ini tidak boleh terjadi. Karena kalau perasaan itu sudah muncul, itu tanda kehancuran kebersamaan. Na'udzubillah. Begitu pula elemen pendukung dakwah. Jangan merasa menjadi elemen yang paling dibutuhkan. Jangan pernah merasa menjadi elemen yang paling penting pengaruhnya. Kalau masing-masing elemen punya perasaan itu, terjadi sentimen antar elemen. Nanti sing sar kumpule karo sartok, ya. Satgas dengan satgas tok, pemuda dengan pemuda tok, ya. 246 dengan 246 tok, ya. Protokoler dengan protokoler tok. Apalagi ini elemennya ini. Kesehatan dengan kesehatan tok, dengan seragamnya masing-masing. Kalau sudah begitu, potensi sekali terjadi sentimen antar elemen. Ketika tugas bareng, itu tidak bisa akur satu elemen dengan yang lainnya. Wong rombongan aja sing satgas ya satgas tok. Sak mobil dhewe diisi sijine bankom itu ndak mau, ya. Kok bankom ya gitu, sak mobil bankom tok gitu. Diisi SAR nggak mau gitu. SAR ya begitu, tidak sedang evakuasi, ya, tugas bersama isine SAR tok, diisi pemuda nggak mau. Pemuda ya begitu, satu mobil sendiri, diisi kesehatan tidak mau. Ini berarti ta'aruf, tafahumnya sangat kurang antar elemen. Maka kami mengajak semuanya, MTA sebagai lembaga dakwah ini punya kekuatan dakwah. Satu, itu karena pertolongan Allah. Itu mutlak. Nah, siapapun kita tidak akan mampu berdakwah seperti ini kalau bukan pertolongan dari Allah. Dan MTA ini bukan sebatas lembaga dakwah biasa. MTA ini lembaga dakwah yang berusaha membentuk masyarakat marhamah, masyarakat yang berkasih sayang satu dengan yang lain. MTA ini lembaga dakwah yang berusaha membentuk masyarakat yang khairu ummah, komunitas yang khairu ummah, sebaik-baik umat. Sehingga MTA tidak hanya sekedar dakwah dari atas mimbar. Begitu turun dari mimbar, betul-betul diamalkan apa yang disampaikan dari atas mimbar. Kalau mengamalkan secara individu apa yang di atas mimbar, itu mungkin lebih mudah.
daripada pengamalan bentuknya kolektif, bentuknya kebersamaan. Mengamalkan dari apa yang disampaikan di atas mimbar secara individu, insya Allah lebih mudah. Karena individu itu hanya ada satu hati, satu kepala, satu keinginan. Ya hati kita sendiri, kepala kita sendiri, tidak ada hati orang lain. Bahkan dalam hal paling prinsip sekalipun Bapak dan Saudara, perintah sholat itu kalau hati kita tidak khusyuk, itu sulit mendirikan sholat secara berjamaah, istiqomah itu sulit. Berjamaah itu kan berarti mengamalkan perintah sholat secara kolektif. Bagi orang yang tidak khusyuk, dia akan mudah menjalankan sholat sendirian. Tapi untuk jamaah tidak mau. Meski kebaikan jamaah itu 27 kali lipat. Begitu pula kita berdakwah seorang diri itu tetap ada kebaikannya. Kebaikannya ya terbatas, ya hanya satu kebaikannya. Tapi kalau kita menjalankan dakwah ini dalam kebersamaan, hati kita saling bertemu, itu kebaikannya berlipat ganda. Karena menjalankan kebaikan seorang diri biasanya lebih mudah daripada menjalankan kebaikan secara kebersamaan. Maka penting kita menyadarinya. Fatir ayat 2 itu Allah sudah berkehendak bahwa terjadi kebersamaan di MTA. Ini semua karena Allah. Ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalaha. Ma apapun yang Allah anugerahkan untuk manusia dari rahmatnya, fala mumsikalaha, tidak ada satupun yang bisa menahan turunnya rahmat Allah itu. Wa ma yumsik fala mursilalahu mim ba'dih. Dan apa yang Allah tahan dari rahmatnya, maka tidak ada satupun manusia yang bisa menurunkan rahmat yang sudah Allah tahan. Rahmat apa yang turun dalam keluarga besar MTA ini? Ternyata rahmat kebersamaan, saling ta'aruf, saling tafahum, saling ta'awun, saling takaful. Itu rahmat yang Allah hadirkan di tengah-tengah keluarga besar kita. Kita tidak punya hubungan darah, kita tidak punya hubungan nasab, tetapi kita ikhlas hati kita untuk bertaut dalam satu tujuan, yaitu kemenangan dakwah Islamiyah. Persaudaraan kita ini Bapak dan Saudara, insya Allah melampaui persaudaraan nasab, melampaui persaudaraan hubungan darah. Karena persaudaraan dalam Islam itu diikat dengan iman dan takwa. Meski tidak saling kenal karena tidak pernah bertemu sebelumnya,
Tidak ada hubungan darah dan nasab, tapi kita mau menyatu hati. Kita ambil contoh ya. Jenengan kenal Mas dengan samping jenengan? Ya ini Mas pemuda jenengan. Kenal enggak dengan sampingnya? Belum. Oh, padahal duduk berdampingan. Duduk berdampingan. Jenengan kenal dengan Mas ini pemuda? Juga belum? Belum juga. Tadi enggak tanya nama dari mana itu? Enggak bertanya. Nah ini ya. Kita tidak saling kenal, ini bukti. Beliau berdua meski duduk berdampingan sekian lama tapi belum kenal nama masing-masing. Level kebersamaan yang pertama ta'aruf saja belum dijalankan. Tetapi hati beliau berdua insya Allah sudah menyatu. Yang satu pemuda, yang satu jenengan elemennya apa? Pemuda juga, cuma nggak punya seragam gitu ya. Oh belum punya seragam ya. Dan dari mana Mas? Semarang Selatan, jenengan? Semarang? Oh Salatiga ya. Tapi hati beliau berdua sudah menyatu karena Allah. Sama-sama ikhlas hadir di sini. Belum pernah bertemu sebelumnya, bertemunya yo di sini ini. Tapi punya cita-cita yang sama. Ini kan rahmat dari Allah. Saya pribadi nek jenengan dawi suruh nyebut nama jenengan satu persatu ya ndak bisa. Jangankan nyebut nama jenengan semua, mungkin nama beliau-beliau yang duduk di sini saja tidak terlalu hafal. Paling saya hafal ini ya, ini Mas Kiki ya. Tapi insya Allah yang lenggah di sini saya tahu semuanya ya. Mungkin yang samping kiri nih saya yang belum begitu hafal nama ya toh. Tidak pernah bertemu Bapak dan Zara. Tapi begitu kita ketemu pertama kali itu wis seperti satu keluarga. Koyo-koyone wis akrab sekali. Sepertinya sudah sering bertemu sehingga akrab sekali. Kita dari Semarang, dari Pantura Raya. Jenengan nanti safar, tindak misal ke Banyuwangi sana. Begitu jenengan mampir ke majelis Banyuwangi, itu sudah seperti rumah sendiri. Warga Banyuwangi menyambut jenengan juga seperti anggota keluarga sendiri. Padahal belum pernah bertemu. Atau ketika kita di satu tempat, kita bertemu, podo-podo, oh tahu, oh ini ngaji di MTA, ini ngaji di MTA, itu ayem, gitu loh. Di hati itu ayem, merasa bertemu saudaranya. Tapi nek biasanya masih terjadi pelanggaran nidam, delik-delik biasanya. Bertemu warga ndak mau gitu loh. Tapi yang lurus-lurus itu bertemu warga di satu tempat, itu ayem terus ngobrol asik gitu, akrab sekali. Ini sulit terjadi di zaman yang serba modern ini. Ini rahmat yang sangat langka dari Allah. Rahmat kebersamaan di tengah-tengah kemodernan zaman. Zaman modern ini kan identik
dengan egois, ya, nafsi-nafsi, pragmatis, hedonis, tidak peduli saudaranya. Ini zaman modern. Lah, Allah masih berkenan menurunkan rahmat kebersamaan pada kita. Ini rahmat yang sangat langka. Ini sangat berharga. Maka harus dijaga. Kalau sampai kita tidak menjaga rahmat kebersamaan dari Allah ini, maka Allah akan cabut rahmat ini, naudzubillah. Yang ada di antara kita egois masing-masing, tidak bisa sinergi dalam dakwah. Maka kita harus menjaga ini. Semakin berharga rahmat, semakin rapat menjaganya. Lah siapa yang menjaga? Ya tentu seluruh pengurus, elemen dakwah dan segenap warga MTA. Kalau Pantura Raya berarti yang menjaga segenap pengurus Pantura Raya, elemen dakwah dan warga MTA sepantura Raya, dengan tetap berkomunikasi dengan pusat. Pantura Raya ini menjadi wakil dari pusat untuk membina umat, membina warga MTA, memperhatikan kehidupan warga MTA. Maka kita tidak bisa sendirian, pusat tidak bisa sendirian, kami butuh bantuan panjenengan. Maka pusat ini umpama kemaki ya ora etuk gitu loh. Karena tanpa ada perwakilan cabang elemen dakwah sepantura Raya, maka dakwah Quran Sunnah yang dilancarkan pusat lumpuh sudah. Di Pantura Raya akan lumpuh. Maka kami butuh panjenengan semuanya, bantuan panjenengan. Tapi jangan merasa dibutuhkan. Kami butuh, tapi panjenengan jangan merasa dibutuhkan. Kalau kita sudah punya penyakit merasa dibutuhkan, kita akan jual mahal untuk gerak sabilillah ini. Orang itu kalau sudah merasa dibutuhkan, dia bergerak tunaikan kewajiban dakwah saja, dia akan minta upah gitu. Karena merasa dibutuhkan. SAR juga begitu ya. Allah titipkan pada panjenengan keahlian khusus, dan kami pengurus-pengurus tidak punya keahlian itu. Lah panjenengan ndak boleh. Lah kuwi pengurus kuwi umpama terjun evakuasi ngono apa iso. Ya ndak boleh mengatakan itu, jelas kami ndak bisa. Jelas kami tidak bisa. Karena Allah tidak titipkan keahlian itu. Begitu pula Satgas, begitu pula elemen yang lain yang tidak disebut satu persatu karena ada 13 ini ya. Ini elemen itu ada Satgas, Bankom, Parkir, SAR, Pemuda, Kontributor, Kesehatan, Protokoler, Tim Serasi, Relawan, Bidang Ekonomi Daerah ya. 11 ini. Ada yang belum disebut? Sudah semua atau ini? Setiap elemen ini diberi keahlian masing-masing oleh Allah. Diberi kemampuan masing-masing oleh Allah dengan kemampuan yang sangat terbatas.
Dengan keterbatasan ini, maka perintah Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sinergikan kemampuanmu yang terbatas itu, sinergikan untuk kebaikan dan ketakwaan. Bapak-bapak pengurus tidak bisa terjun evakuasi SAR atau relawan bencana. Bisa jadi teman-teman SAR, relawan bencana, elemen yang lain juga tidak diberi kemampuan oleh Allah memanage dakwah seperti bapak-bapak pengurus. Nah, ini disinergikan. Pemuda diberi kemampuan oleh Allah melek teknologi. Bapak-bapak pengurus, kami ini tidak melek teknologi, masih kalah dibanding pemuda. Karena teknologi ini maju di era panjenengan para pemuda. Dulu kami tidak ada teknologi semacam ini. Wong dulu nulis brosur saja masih pakai tangan, zaman dulu masih pakai tulisan tangan. Lah pemuda kita ini diberi kemampuan oleh Allah melek teknologi, diberi segala fasilitas kemudahan oleh Allah melalui teknologi untuk berdakwah. Pemuda juga tidak boleh wis nek ngono biar digarap pengurus sendiri, biyen ra mudeng teknologi ben rasak-rasakno kono. Itu tidak boleh. Jenengan diberi kemampuan oleh Allah teknologi, tapi belum tentu diberi kelebihan oleh Allah dalam manajemen dakwah pembinaan warga MTA. Belum tentu, maka disinergikan satu dengan yang lain. Ini cara kita menjaga rahmat kebersamaan dari Allah ini. Semuanya harus bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur itu tidak hanya sekedar alhamdulillah. Kalau kita baca ayat, baca hadis, setidaknya akan kita temukan kalau boleh dikatakan rukun bersyukur. Itu ada 5. Kalau kita baca ayat secara teliti, baca hadis secara teliti, ternyata di situ Allah dan Rasul sudah tunjukkan cara bersyukur. Maka kami bahasakan setidaknya ada 5 rukun bersyukur. Yang pertama itu tahu apa yang harus disyukuri. Nikmat yang sudah diterima itu tahu, kita sudah menerima nikmat ini. Itu rukun syukur yang pertama. Bagaimana kita mau bersyukur kalau tidak tahu apa yang disyukuri? Contoh sederhana Bapak dan Saudara. Biasanya manusia yang tidak perhatian dengan keimanan kepada Allah itu tidak tahu kalau mata ini yang tajam memandang itu sebagai sebuah nikmat. Maka banyak manusia yang tidak mensyukuri nikmat mata ini. Kenapa tidak mensyukuri? Karena tidak tahu apa yang harus disyukuri. Tidak tahu bahwa mata ini satu nikmat dari Allah yang sudah diterima. Banyak yang tidak mensyukuri nikmat mata. Ada pula warga MTA yang tidak tahu bahwa kebersamaan ini nikmat, rahmat dari Allah.
Karena tidak mau tahu dengan nikmat kebersamaan, maka tidak tahu cara mensyukuri nikmat kebersamaan. Ya karena tidak tahu apa yang harus disyukuri. Maka rukun syukur pertama itu tahu apa yang harus disyukuri, tahu nikmat apa yang sudah diterima. Rukun syukur kedua, selalu ingat kepada Sang Maha Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ucap alhamdulillah, tapi tidak pernah ingat bahwa nikmat itu datang dari Allah. Sehingga ucapan alhamdulillah ya hanya sekali itu. Alhamdulillah dapat kenaikan gaji, wes gitu tok. Alhamdulillah diterima bekerja. Alhamdulillah diterima di perguruan tinggi. Alhamdulillah sudah berumah tangga. Hanya sekali itu alhamdulillahnya. Tapi sesudah alhamdulillah ternyata perbuatannya menyimpang dari nilai-nilai yang telah digariskan Allah. Kita diberi nikmat kebersamaan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak terus ingat kepada Allah, bahwa Allah yang memberi nikmat kebersamaan ini, maka sikap dan perbuatan kita akan jauh dari nilai-nilai kebersamaan. Maka rukun syukur yang kedua, selalu ingat kepada Allah Sang Maha Pemberi nikmat. Wala dzikrullahi akbar. Rukun syukur yang ketiga, menggunakan nikmat itu sesuai dengan fungsi yang Allah gariskan. Nikmat kebersamaan, fungsinya untuk menyatukan hati, fungsinya untuk berkolaborasi, fungsinya untuk bergerak secara kolektif. Itu fungsi dari nikmat kebersamaan. Untuk saling mengenal, saling memahami, saling tolong menolong, saling menanggung. Itu fungsi dari nikmat kebersamaan. Maka kita gunakan nikmat kebersamaan ini sesuai fungsi yang Allah gariskan. Tautkan hati kita. Bagaimana cara menautkan hati? Tentu tidak ada cara lain, semuanya taslim di hadapan Quran. Ayat-ayat kebersamaan keluarkan, dikaji, dipahami. Ayat-ayat pertautan hati, hadis-hadis pertautan hati keluarkan, kaji, pahami, amalkan. Itu cara menggunakan nikmat kebersamaan ini sesuai fungsi. Pengurus taslim di hadapan Quran dan Sunnah. Elemen dakwah taslim di hadapan Quran dan Sunnah. Warga MTA taslim di hadapan Quran dan Sunnah. Selama ini yang berjalan begitu, alhamdulillah. Untuk kebersamaan, pengurus, elemen dakwah, warga MTA taslim di hadapan ayat-ayat kebersamaan, hadis-hadis kebersamaan. Kalau semuanya taslim, sudah otomatis ego kita, apapun amanah kita di MTA itu akan hilang dan bisa ditekan. Apapun amanah kita. Di MTA ini adanya berbagi amanah. Jangan mengharap gaji di MTA. Karena sejak semula memang kita dilarang oleh Allah menjalankan kewajiban dakwah sebagai muslim, kok minta gaji, dilarang oleh Allah.
Kulla as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala rabbil alamin. Kan di Asy-Syu'ara 109 kan begitu. Katakan Muhammad, aku tidak meminta kepadamu wahai kaumku upah sedikit pun atas seruanku ini. Dari dakwahku ini aku tidak meminta upah sedikit pun. Karena yang aku harapkan ajrun, bukan ujroh gitu loh. Ini beda antara ajrun dengan ujroh. Kalau ujroh itu upah dari manusia. Tapi kalau ajrun itu minallah. Maka di MTA bergerak sabilillah jangan harap upah. Jangan harap dapat gaji dari MTA, karena MTA bukan perusahaan. Tapi MTA lembaga dakwah. Bergeraknya semuanya harus ajrum minallah. Kalau kita masih mengharap upah gaji di MTA ini, maka tidak akan ikhlas sabilillah kita. Pengurus tidak ikhlas ngurusi dakwah, ngurusi warga. Elemen dakwah tidak ikhlas untuk mendukung kesuksesan dan kemenangan dakwah Quran Sunnah ini. Maka yang terjadi obahnya upah. Pengurus pertemuan, ada uang meeting enggak ya? Ada dana meeting enggak? Elemen dakwah bergerak, ada dana untuk bergerak enggak? Uang pijet ada enggak? Uang lelah ada enggak? Uang makan ada enggak? Nanti yang terjadi seperti itu. Kalau sudah seperti itu, naudzubillah, kepastian yang tidak bisa ditolak, la MTA illasmuhu. Tidak ada MTA kecuali tinggal namanya. Gedung-gedung majelisnya masih ada, gedung pusatnya masih ada, pengurusnya masih ada, guru daerahnya masih ada, elemen dakwahnya masih ada, warganya masih ada. Tetapi hanya satu yang tidak ada, lillahnya sudah tidak ada. Kalau lillah itu sudah tidak ada, yang ada hanya li upah itu tadi. Kalau sudah upah, sudah hancur ini. Kenapa hancur? Allah tidak akan meridhoi lagi pergerakan, karena pergerakan dakwah untuk upah dunia itu Allah nggak akan ridhoi lagi. Maka ini unsur rukun ketiga dari syukur tadi. Mari Bapak dan Saudara, kita gunakan nikmat kebersamaan sesuai fungsinya. Fungsi kebersamaan yang Allah dan Rasul gariskan itu untuk berta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful itu. Itu fungsi kebersamaan. Hilangkan ego masing-masing, apapun amanah kita di MTA. Di MTA itu hanya berbagi amanah untuk mardhotillah, untuk meraih keridhaan Allah. Lelah iya, letih iya, penat iya, kadang sakit iya, tombok iya, gitu loh. Tapi ingat ya, lembaga kita ini Bapak dan Saudara sedang bertransaksi. MTA ini sedang bertransaksi. Lelah kita, letih kita, capek kita, sakit kita, uang harta yang kita keluarkan untuk sabilillah, itu semuanya bentuk transaksi. Dengan siapa kita bertransaksi? Dengan Allah. MTA ini sedang bertransaksi dengan Allah. MTA ini sudah ada pembelinya. Pembelinya Allah. Maka MTA tidak bisa dibeli, karena sudah ada pembelinya. Di At-Taubah 111 kan begitu. Apapun yang kita korbankan untuk dakwah ini, untuk sabilillah ini, sudah ada pembelinya. Pembelinya Allah dengan jannah, dibeli oleh Allah.
Maka MTA sebagai lembaga dakwah tidak bisa dibeli oleh manusia. Ini perlu kita pahami bersama. Kalau kita itu mau punya perasaan paling sendiri, ingat kita itu tidak bisa beli MTA karena MTA sudah ada pembelinya. Pembelinya Allah gitu loh. Rukun syukur yang keempat, kembangkan nikmat itu sehingga lebih berdaya guna dan manfaatnya lebih luas. Itu rukun syukur yang keempat. Mengembangkan nikmat tersebut sehingga lebih berdaya guna dan memberi manfaat yang lebih luas. Al khairul muta'addi khairum minal qasir. Kebaikan yang jangkauannya lebih luas itu lebih baik daripada kebaikan yang manfaatnya, lingkupnya hanya terbatas. Kebaikan dakwah kita ini itu lebih baik di sisi Allah kalau manfaat dakwah itu bisa dirasakan tidak hanya oleh warga MTA saja, tetapi juga oleh masyarakat umum di mana majelis kita berada. Kalau kemanfaatan dakwah MTA hanya bisa dirasakan oleh warga MTA saja, itu namanya al-khair al-qasir. Kebaikannya masih terbatas sekali karena lingkup MTA saja. Apa itu tidak baik? Sudah sangat baik. Tetapi di sisi Allah lebih baik lagi kalau kebaikan itu al-muta'addi, al-khairul muta'addi. Maka MTA ini sebagai lembaga dakwah, kita berdakwah langsung, terjun di tengah-tengah masyarakat. Contoh, ada bencana alam di Indonesia misalkan. MTA tidak boleh tinggal diam sebagai lembaga dakwah. Meski yang menjadi korban itu bukan warga MTA, kita sebagai lembaga dakwah diberi kemampuan oleh Allah meringankan beban yang menjadi korban bencana itu, maka wajib bagi kita untuk segera bergerak. Itu namanya al-khairul muta'addi. Dan ketika menolong tidak pilih-pilih. Masa relawan bencana, elemen kita relawan bencana ini kan gabungan seluruh elemen ini. Ketika mau menolong, Bapak, Ibu, warga MTA enggak jadi ditolong, kan enggak terjadi itu. Kalau model menolongnya seperti itu, wallahi itu tidak baik. Islam itu untuk semuanya, rahmatan lil alamin. Lembaga kita, lembaga dakwah Islam, kita sedang mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin. Kebaikan Islam tidak boleh hanya dirasakan oleh warga MTA saja, tidak boleh. Kebersamaan Islam tidak boleh hanya kita rasakan sendiri saja, harus dirasakan orang di luar MTA juga. Itu dakwah. Maka ini sinergi. Seingat saya ya, dulu Al-Ustadz almarhum Ustadz Sukino itu Allahumma ighfir lahu warhamhu, beliau memberikan kebijakannya. Jika di satu daerah itu terjadi bencana qadarullah, terjadi bencana alam,
Maka elemen terdekat dengan daerah itu harus segera melakukan asesmen. Apa ya asesmen ini bahasa sederhana ini apa Ustadz Kardi? Apa? Ngecek. Wah, ini biar rodok keren kok pakainya asesmen. Tapi untuk artinya nggak tahu. Maka tanya tadi, wong nggak tahu ngecek. Elemen dakwah relawan bencana di sini yang tergabung dalam relawan bencana, SAR, Satgas dan lain sebagainya. Yang terdekat dengan lokasi bencana segera cek di situ. Kemudian setelah ngecek, laporkan ke pengurus di situ. Mungkin di cabang, laporkan dulu di pengurus cabang. Ini terjadi bencana seperti ini, korban seperti ini. Kita harus segera terjun melakukan meringankan beban penderitaan korban bencana. Karena sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang meringankan beban kesulitan dunia seorang mukmin, Allah akan ringankan bebannya pada hari kiamat nanti. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang meringankan kesulitan seseorang di dunia, Allah akan ringankan, bebaskan kesulitan dunia dan akhiratnya. Ini dakwah, ini kebaikan Islam, ini kasih sayang Islam. Maka segera lakukan dakwah terhadap korban bencana. Asesmen, cek, laporkan ke pengurus. Kalau di cabang itu setelah mendapat laporan, ini adanya hanya mendukung, tidak boleh tidak mendukung. Kalau tidak mendukung, pengurusnya berarti tidak mendukung dakwah bilhal. Lawang kita sudah diberi kebersamaan oleh Allah seperti ini kok. Kendalanya apa? Cabang. Ya, misalkan, ya, biasanya pendanaan. Ya. Terkendala dana kalau harus terjun evakuasi di situ. Ya. Baik, dana untuk dakwah kemanusiaan di cabang itu berapa? Ya. Semaksimalnya, jangan 0. Ya. Kalau kurang, maka laporkan ke perwakilan pendanaan. Kurangnya berapa? Dan perwakilan hanya mendukung dan mendukung, tidak boleh menghalangi dakwah kemanusiaan. Pengurus-pengurus tidak boleh menghalangi dakwah kemanusiaan. Oh, perwakilan terkendala dana juga. Maksimalnya berapa perwakilan? Oh, sekian, kurangnya berapa? Perwakilan lapor ke pusat. Nah, nanti nek pusat tidak ada dana, baru kemudian giat itu kita tangguhkan sampai ada dana. Ini kan kebersamaan dari Allah. Wong dana itu juga dari Allah. Allah sudah beri rahmat kebersamaan pendanaan juga dari kelompok cabang perwakilan pusat. Maka alasan apa lagi untuk kita tidak terjun dalam dakwah kemanusiaan? Ini dulu kebijakan dari beliau almarhum, dan kebijakan ini 100% mi'ah bil mi'ah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Segera bergerak. Maka kalau ada tugas dakwah kemanusiaan,
panggilan kemanusiaan, semua pengurus di cabang maupun perwakilan hanya ada satu kata, yaitu mendukung. Dan harus siap menerima laporan. Kemudian habis itu mendukung, jangan takut repot. Alhamdulillah kalau kita repot sabilillah itu alhamdulillah sekali, bersyukur sekali. Dibuat repot dalam sabilillah. Kerepotan sabilillah itu senang sekali kita, bersyukur. Daripada repot untuk urusan dunia. Maka doa kita kepada Allah terus diberi kegiatan-kegiatan sabilillah oleh Allah. Serepot apapun kegiatan sabilillah tetap kita syukuri. Alhamdulillah diberi kerepotan dalam sabilillah, disibukkan dalam sabilillah. Alhamdulillah. Pintu keridhaan Allah terbuka lebar dengan demikian. Hidup kita menjadi bernilai, menjadi bermakna. Hidup yang hanya sekali ini, sibuk sabilillah itu menjadi bernilai. Maka pengurus jangan takut repot. Loh nanti nek saya izinkan terjun untuk relawan bencana, nek opo-opo saya harus urusan ini itu dan lain sebagainya. Nah, itu tidak boleh. Rekae saya izinkan SAR misalkan, ndelalah sampai lokasi SAR-nya malah disari. Akhirnya saya pengurus nanti ndak malah kerepotan pembiayaan SAR di rumah sakit, terus nek ada apa-apa nanti urusan dengan misal jadi saksi ini urusan kepolisian lah, inilah itulah. Kita tidak usah takut repot. Alhamdulillah kalau disibukkan oleh Allah sabilillah. Umpama SAR qadarullah mau ngesar malah disari, ya alhamdulillah berarti Allah beri kesempatan kita pengurus untuk perhatian. Dan elemen dakwah relawan bencana yang bertugas dalam giat sabilillah, giat kemanusiaan, ini kan meninggalkan keluarga juga, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan sampai seminggu. Maka kebijakan almarhum dulu, segenap pengurus memperhatikan keluarga yang ditinggal jihad sabilillah, tugas sabilillah. Qadarullah ini yang bertugas obah mamah. Kalau hari itu tidak bekerja, tidak ada yang dimakan. Sedangkan ada panggilan jihad sabilillah, panggilan tugas sabilillah, ya otomatis tidak akan bekerja. Kalau tidak bekerja, keluarganya akan terlantar karena tidak ada yang dimakan. Maka pengurus dan segenap warga MTA di situ memperhatikan makan minum keluarga yang sedang ditinggal tugas sabilillah. Itulah dzu ilmin, dzu fikrin, dzu quwwatin, dzu malin. Saya tidak bisa berangkat dakwah kemanusiaan, relawan bencana karena saya tidak punya kemampuan. Tapi ada saudara-saudara kami yang berangkat tugas sabilillah, meninggalkan keluarga, sedang ma'isyahnya obah mamah. Maka kewajiban saya memperhatikan berapa hari tugas sabilillahnya. Terus ini keluarga ditinggal, makannya bagaimana? Sehari itu biasanya makannya sekali, opo 2 kali, opo 3 kali kan itu. Ojo kok terus sabar kon poso. Ini suami tugas sabilillah, Mas ya, Mas, Mbak, dengan istri dan anak sabar.
sampai nanti suami pulang. Lapar, sabar. Bukan begitu. Kita perhatian bagi keluarga yang sedang ditinggal tugas sabilillah. Itu Islam. Dulu zaman Nabi yang berangkat berperang itu meninggalkan keluarga. Keluarganya dijamin dalam kebersamaan. Keluarga yang ditinggal berangkat perang ke medan tempur pada waktu itu dijamin oleh umat Islam, oleh kebersamaan. Sehingga ketika berjuang di medan tempur, fokusnya tidak terpecah. Ini anak saya, istri saya sudah makan belum ya? Ini sakit, sudah berobat belum ya? Jadi fokusnya ya fokus tugas itu. Kalau dulu ya fokus perang itu. Ini Islam. Aturan Islam begini. Asilmu itu salah satunya ini, kebersamaan ini. Maka dulu ditegaskan betul oleh Ustadz Sukino itu. Semua pengurus wajib memperhatikan keluarga yang sedang ditinggal tugas sabilillah. Terlebih lagi keluarga yang ditinggal itu suaminya maisahnya obah mamah. Mulai dari kelompok memperhatikan, cabang, perwakilan, pusat. Kalau cabang kelompok tidak mampu ke cabang, cabang maksimal tidak mampu perwakilan, perwakilan maksimal tidak mampu ke pusat. Kalau pusat tidak mampu, kita tunda tugas sabilillah itu sampai Allah berikan dananya. Semua kebaikan itu adanya fattakullah mastata'tum, qadrul mustato' terlebih dahulu. Dan alhamdulillah insya Allah di Pantura Raya juga sudah berjalan ya. Dan yang terakhir ya, rukun syukur yang kelima. Kita harus selalu ingat nikmat itu tidak abadi kalau tidak disyukuri. Nikmat itu tidak akan selamanya kalau tidak disyukuri. Nah, nikmat kebersamaan ini jangan harap langgeng kalau kita tidak mensyukuri. Nikmat kebersamaan ini jangan harap langgeng kalau kita tidak bersinergi. Kalau kita tidak bekerja sama dari hati. Maka nggak akan langgeng nikmat kebersamaan ini. Itu rukun syukur yang kelima. Sehingga semua pengurus elemen dakwah warga MTA harus tahu nikmat kebersamaan ini tidak akan abadi, tidak langgeng kalau tidak disyukuri. Rukun syukur kelima itu kan Ibrahim ayat 7 itu, la in syakartum la azidannakum itu, wala in kafartum inna adzabi lasyadid itu. Rukun syukur kelima ini kita ambil dari ayat itu. Pemahamannya, oh berarti nikmat kebersamaan ini tidak abadi kalau tidak disyukuri. Nah inilah Bapak dan Saudara. Tadi di awal kami buka semuanya bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur itu berarti apa? Meningkatkan kebaikan. Bersyukur itu berarti apa? Meningkatkan ibadah. Bersyukur itu berarti apa? Meningkatkan amal soleh. Bersyukur itu berarti apa? Meningkatkan kebersamaan. Bersyukur itu berarti apa? Meningkatkan pertautan hati di antara kita. Itu bersyukur. Mensyukuri nikmat kebersamaan ini. Maka pengurus elemen dakwah
tingkatkan kebaikannya. 2, tingkatkan ibadahnya. Kedekatannya kepada Allah tingkatkan. Meski lisan kita ucap alhamdulillah, kalau ibadah kita berantakan itu bukan bersyukur namanya. Karena bersyukur itu ya meningkatkan kebaikan, meningkatkan ibadah. Itu bersyukur. Meningkatkan tautan hati di antara kita, meningkatkan sinergi di antara kita. Itu cara mensyukuri nikmat kebersamaan ini. Dan yang terakhir ya, nanti jadi bahan renungan ya. Jadi pengurus MTA apa yang dicari? Jadi elemen pendukung dakwah di MTA apa yang dicari? Itu pertanyaan pertama ya. Apa yang dicari? Jadi pengurus MTA, jadi elemen pendukung dakwah di MTA, jadi warga ngaji di MTA. Apa yang kita cari? Saya nyari 1 ini, 2 ini, 3 ini. Mungkin beda-beda jawabannya nanti. Pengurus perwakilan 5, pengurus cabang 3. Mungkin jawaban beliau-beliau ini beda-beda. Apa yang dicari jadi pengurus di MTA? Elemen dakwah, apalagi ketua-ketua koordinator elemen dakwah ini, mungkin ya beda-beda. Kalau ada 11 elemen dakwah berarti ada 11 ketua. 11 ketua ini mungkin beda-beda jawabannya. Oh saya mencari teman, oh saya mencari ketenaran, oh saya mencari ini, saya mencari, mungkin beda-beda. Kalau sudah menemukan jawaban dari pertanyaan apa yang kita cari di MTA ini, pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan? Ini kan pertanyaan 1, apa yang dicari, jawabannya A, B, C, D. Pertanyaan nomor 2, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan jawaban-jawaban ini? Kalau dari jawaban pertanyaan apa yang dicari itu keridhaan Allah, jawabannya jadi pengurus di MTA, elemen dakwah di MTA, apa yang dicari? Keridhaan Allah, mardhotillah. Maka pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan untuk mencapai keridhaan Allah ini? Apa yang harus dilakukan untuk mencapai keridhaan Allah? Ya tentu keikhlasan, kebersamaan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah, musawah, nilai-nilai kemajlisan. Nilai-nilai yang diikat oleh Islam untuk bisa mencapai keridhaan Allah. Oh berarti untuk ridho Allah ini saya harus ikhlas, saya harus sabar, saya harus istiqomah, saya harus tabah, saya harus mujahadah. Kalau sudah pertanyaan ketiganya, apa yang harus diusahakan untuk ikhlas, mujahadah, istiqomah? Nah, itu. Saya sebagai pengurus di MTA, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya usahakan untuk ikhlas, mujahadah, sabar, istiqomah, tidak mudah futur? Apa yang harus diusahakan? Jadi ada 3 pertanyaan untuk perenungan kita bersama. Apa yang dicari di MTA? Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan jawaban pertanyaan apa yang dicari tadi? Yang ketiga, apa yang harus kita usahakan untuk ikhlas, sabar, istiqomah, mujahadah, biar poin 1, 2 pertanyaan tadi betul-betul berada dalam koridornya, berada dalam jalur Islam. Nah ini penting.
Oh, saya mencari keridhaan Allah, tetapi pengurus dan elemennya musuhan terus. Nah, ini nggak mungkin turun ridho Allah. Pengurusnya menghalangi kegiatan dakwah kemanusiaan. Ini nggak mungkin turun ridho Allah di Pantura Raya. Elemennya bergerak, tidak komunikasi terlebih dahulu dengan pengurusnya. Ini juga tidak akan turun ridho Allah. Kenapa? Tidak ada komunikasi yang baik, sinergi yang baik antara pengurus dan elemen dakwah. Di kesempatan ini, Bapak dan Saudara, ini kegiatan untuk melebur ego kita masing-masing, menekan ego kita, apapun amanah kita, baik pengurus maupun elemen dakwah, kita buang ego kita, kita tautkan hati kita, satukan komunikasi kita, lebih baik lagi dalam berkomunikasi, bersinergi antara pengurus dan elemen dakwahnya. Semuanya harus mendukung kegiatan dakwah kemanusiaan, dakwah bilhal. Tapi harus ada komunikasi sampai tingkat pusat. Kalau perwakilan kekurangan dalam pendanaan misalkan sudah maksimal, nih hubungi Ustadz Ghazali ya. Itu nanti mau dari pusat ya. Kalau ternyata pusat juga maksimal tidak punya, berarti Allah belum beri kita kemampuan untuk kegiatan kemanusiaan di wilayah tersebut. Kita tangguhkan. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menautkan hati kita, hati para pengurus di MTA dengan hati seluruh elemen pendukung dakwahnya, dan juga hati warga MTA dimanapun berada. Ini semua harus terus kita mohonkan kepada Allah. Ya Allah, alif qulubana. Ya Allah, tautkan hati kami, tautkan hati kami. Itu yang terus kita doakan kepada Allah. Ya Allah, tautkan hati seluruh pengurus MTA dimanapun berada. Ya Allah, tautkan hati seluruh elemen pendukung dakwah dimanapun berada. Tautkan hati warga MTA dan umat Islam dimanapun berada. Karena kemenangan dakwah hanya ada dengan tautan hati yang kuat, tautan hati yang diikat dengan iman dan takwa. Ini yang bisa disampaikan. Kemudian berikutnya kami kembalikan kepada beliau berempat. Mau diakhiri atau mau bagaimana? Ini sudah setengah 12 kurang 5. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan mungkin 1-2 singkat padat. Mari coba. Selanjutnya bagi bapak-bapak semua yang ingin bertanya kepada Al-Ustadz, dipersilahkan dengan mic yang sudah disediakan dan menyebut nama serta asalipun. Monggo. Sebelah kanan. Tapi sebelum pertanyaan ya, ini kami sampaikan ke panjenengan bahwa Bapak pengurus, kami sudah membuat materi sebetulnya apa yang harus dilakukan pengurus untuk sinergi dengan elemen dakwah. Ini yang selama ini kita jalankan di MTA. Ini ada banyak poin, ada 36 poin ya. Kami rumuskan, tulis satu persatu. Sebetulnya selama ini yang kita kerjakan, sinergi antara pengurus dan elemen dakwah. Maka nanti mohon panjenengan kopi ya, atau bagaimana, atau saya kirim filenya atau bagaimana ke Pantura Raya atau bagaimana nanti ya. Ya monggo saja, mau file atau mau copy nanti mungkin lebih ini file biar di copy sendiri-sendiri gitu ya. Ya, ini ada berapa perwakilan berarti? 15 perwakilan Pantura Raya
Insyaallah nanti akan kami kirim file itu terkait poin-poin materi ini untuk kemudian jenengan copy yang tidak nyaman baca di HP, baca secara langsung karena saya sendiri juga nggak nyaman baca di HP, tapi dibaca tenan gitu loh. Ya, sudah kita tuliskan, kita rumuskan sesuai kebiasaan yang dilakukan di MTA selama 53 tahun. Nanti hanya tinggal file saja tidak dibaca, maka juga tidak baik lagi nanti hubungan pengurus dengan elemen dakwahnya. Ya, nanti segera saya kirim file ini. Mari yang mau bertanya satu atau dua saja. Bismillahirrahmanirrahim. Surati Ustaz dari Blora. Oh ya. Di dalam hal ini saya selaku pengurus Ustaz mengamati dari sejak acara ini ditampilkan video. Ini mungkin untuk panitia minta penjelasannya terkait penampilan tadi lebih ke SAR yang banyak, dan Satgas pun juga belum lama ini ada kegiatan di Pantura Jateng bagian utara Ustadz, itu juga belum lama, itu juga mungkin dikatakan sukses juga untuk kegiatan melibatkan TNI Polri juga. Nah ini mohon untuk dijelaskan saja bagi panitia supaya tidak menimbulkan pertanyaan dari saudara kami yang Satgas bertanya kepada kami, kenapa kok tidak ada gitu loh. Tadi mau itu Ustadz, ini bukan apa ya, cuma ingin penjelasan gitu. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita ambil contoh satu ya. Dalam hal ini SAR, relawan bencana, tugas kemanusiaan. Kenapa yang kita ambil itu? Kalau terjun ke medan bahaya saja harus kita dukung, apalagi elemen lain yang tidak terjun ke medan bahaya. Selama itu untuk dakwah, maka harus kita dukung. Kan tidak mungkin saya sebutkan, jelaskan contoh satu persatu seluruh elemen. Ini berlaku untuk semuanya, semua elemen. Karena yang ditanyakan Satgas, maka Satgas kegiatan TMMD itu sudah berjalan terus, alhamdulillah, dan pengurus harus mendukung itu juga. Itu dalam rangka kita menjaga negeri tercinta ini sebagai lembaga dakwah. Salah satunya kita harus menjaga kelancaran, menjaga kondusivitas negeri tercinta. Itu juga bagian dari dakwah. Maka kerjasama dengan TNI Polri dalam kegiatan-kegiatan di dua institusi itu sudah menjadi kegiatan yang baik, dan itu bagian dari dakwah. Maka pengurus juga harus mendukung. Nah, kebersamaan dalam hal ini, kesatgasan ya tentu dari tingkat kelompok sampai pusat gitu loh. Maka perwakilan jangan merasa terbebani. Wah, kok nak TMMD, nak ini, nak itu paling ragat meneh itu merasa terbebani. Akhirnya ngetokke ragat ora ikhlas. Ini kebersamaan sampai tingkat pusat. Ini berlaku juga untuk teman-teman Satgas di kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah dijalankan. Tapi tetap komunikasi, koordinasi dengan pengurus. Tidak boleh elemen ini meninggalkan pengurus, itu tidak boleh. Mau kegiatan apapun, komunikasi, koordinasi dengan pengurus dulu. Dan pengurus kalau memang itu untuk dakwah yang selama ini dilakukan oleh MTA, mau dakwah kemanusiaan, evakuasi bencana,
mau untuk bela negara, dalam hal ini sinergi antara Satgas dengan TNI Polri, ini harus mendukung selama dalam kebenaran loh ya, selama dalam kebenaran. Terus elemen yang lain, tim serasi, ya, ini juga kebersamaannya sampai tingkat pusat. Pemuda juga begitu. 246 tim parkir juga begitu. Kebersamaannya sampai tingkat pusat. Ya tentu kebersamaan pendanaan itu juga sampai tingkat pusat. Maka tidak ada yang merasa sendirian. Nah tadi kami ambil contoh relawan bencana itu, maka kami tidak lagi menyebut SAR, tapi relawan bencana, karena relawan bencana itu sudah gabungan. Ada SAR, ada logistik, ada medis, ada pemuda, ada Bankom di situ, ada Satgas juga di situ. Tadi pertanyaan Pak Surat itu kenapa tadi pemutaran video sebelumnya ada pemutaran video itu lebih banyak SAR yang tampil, pertanyaannya begitu sebenarnya. Kalau saya tangkap begitu, kelihatannya Ustaz Suradi gitu guys. Pertanyaan, jadi sebelum kita masuk tadi ada pemutaran video, rupanya materinya kebanyakan aktivitas SAR, mungkin begitu. Saya sendiri nggak lihat videonya. Oh itu, nah yang saya tangkap tadi kenapa ini kok contohnya SAR kok tidak, gimana sedang Satgas juga ada kegiatan ini kan itu. Porsinya kenapa banyak SAR-nya, kok seolah-olah yang dianak emaskan itu SAR, mungkin begitu. Intinya kan itu toh. Ini jenengan saksikan ya, wallahi demi Allah, MTA tidak pernah menganak emaskan elemen manapun, termasuk protokoler. Meski itu dekat dengan saya, demi Allah saya tidak pernah menganak emaskan protokoler. Begitu pula tidak pernah menganak emaskan SAR. Sejak dulu Ustadz almarhum juga begitu. Menganak emaskan Satgas juga tidak. Jenengan bisa cek di perwakilan yang mengundang kami, elemen-elemen dakwah itu. Di semua elemen dakwah pasti kami sampaikan, jangan pernah merasa menjadi elemen yang dianak emaskan oleh majelis. Jangan pernah merasa menjadi elemen yang paling dibutuhkan. Kalau panjenengan merasa menjadi elemen yang paling dibutuhkan, itu tidak ada harganya sama sekali di hadapan Allah. Karena yang merasa paling itu iblis. Kalau jenengan merasa menjadi elemen yang paling, berarti kui elemennya iblis gitu loh. Bukan elemen dakwah. Itu yang terus kami sampaikan. Lah terkait video tadi ya tanya yang buat, kenapa hanya SAR? Ya, maka tanya yang menyiapkan itu, kenapa dari kegiatan Satgas tidak ada, kegiatan kesehatan tidak ada, kegiatan TSI tidak ada, kegiatan pemuda hanya sedikit, kegiatan ini nanti anak segera disebut Mary nanti, kegiatan relawan, kegiatan kontributor, Bankom, bidang ekonomi daerah, kenapa hanya sedikit? Kok mayoritasnya SAR? Tayangan tadi, tanya yang buat itu. Ya harusnya tidak begitu. Kalau itu tayangan elemen, maka semua kegiatan elemen yang ada di perwakilan itu, kalau ini ya Pantura Raya, maka tampilkan semua. Ini SAR, ini Satgas, ini Bankom, ini parkir, pemuda kontributor, kesehatan protokoler, serasi, relawan, bidang ekonomi. Dan itu nek jenengan tampilkan itu pas apel siaga, wis komplit itu. Apel siaga kemarin di Manahan itu loh.
Lah ini di Pantura Raya nanti porsinya itu sing adil. Porsi tayangannya itu loh. Padahal ini semua elemen, semua melihat loh kok sor terus. Lah aku pemuda iki piye? Aku Satgas iki piye? Padahal sing jaga kalau kegiatan majelis ini sejak di jalan di ini sing ngadeg terus itu ya Bankom sama Satgas. Tapi kok nggak ditampilkan, wah ini pilih kasih ini. Majelis pilih kasih ini. Oh enggak boleh begitu ya. Enggak boleh. Ya mohon maaf saya mewakili segenap pengurus dan yang menyiapkan tadi saya minta maaf ya. Nah, karena saya juga sebelumnya tidak ditashihkan dulu ke kami. Video-video itu tidak dibijeke dulu gitu loh. Ditashihkan itu loh. Coba kalau disampaikan ke kami dulu akan kami koreksi. Ini sari dah ini saja, yang ini tidak usah. Ini nanti Satgas ini lah begitu. Sehingga betul-betul penayangan kegiatan elemen dakwah itu menyeluruh. Ya begitu ya, matur nuwun. Ya. Sudah. Ada kesempatan untuk satu penanya kembali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rianto Rembang, Ustaz. Izin mohon pencerahan dan nasihatnya, Ustaz. Kami mengikuti Diklat SAR tahun 2018. Sampai sekarang ini belum punya anggota lebih dari 2, Ustaz. Nah dari mana? Dari Rembang, Ustaz. Rembang. Oh, Rembang. Ya. Di Rembang ada BPBD, ada unit pos Basarnas. Setelah kami diklat itu diperkenalkan oleh BPBD dan sudah diakui sampai sekarang ini. Setiap ada mungkin pelatihan selalu diundang atau di WA untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya di pos unit Rembang itu ada Basarnas juga punya grup. Kemarin juga mengikuti kegiatan latihan selam dan sebagainya. Selanjutnya Ustadz, kami kalau gabung di BPBD dan lain itu yang banyak kan saudara kita, saudara tua kita itu sudah banyak sekali. Kalau saya kan sendirian, ya alhamdulillah saya sudah berani. Pada waktu saya itu juga menggunakan seragam ini, semuanya pada melihat saya semuanya, Ustadz. Terus selanjutnya Ustadz, kami ingin seperti sasar yang lain, Ustadz, seperti tim Solo Raya dan JJB sudah berjalan, sudah bagus, sudah bisa membantu masyarakat. Nah, ini yang menjadi persoalan kami itu pertama itu personil, Ustadz. Personil kurang dan mungkin kalau saya sendiri itu juga waktunya yang personil saya itu di Satgas itu juga aktif di Satgas, jadinya kalau ada kegiatan SAR itu ya tidak bisa langsung aktif gitu. Nah, kami mohon arahan selanjutnya Ustadz untuk menambah personil untuk Rembang ini. Ya. Itu. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Mas ya, bersyukur ya. Allah memilih jenengan meski dewean. Ya. Tapi Allah beri panjenengan nyali ya, untuk sabilillah. Meski sendirian. Meski jenengan sendirian, tunjukkan kualitasnya dalam arti kalau memang diajak tugas jangan pulang sebelum selesai. Meski sendirian, itu untuk dakwah wisar ngendi to kok dewean MTA. Sehingga giatnya itu dari awal sampai akhir. Dan pengurus nek tugasnya belum selesai jangan disuruh pulang. Ini ada tapi tidak di Pantura Raya. Ada pengurus ketika relawan bencana itu, karena ini pendanaan harian dalam mengurusi keluarga yang ditinggal tugas itu, ketoke semakin
membengkak ya. Ditelepon, wis Mas ndang mulya. Iki ragate menipis. Nah, ini kan ndak baik ini. MTA itu ndak ada ceritanya. Sabilillah belum selesai kok pulang, itu nggak ada ceritanya. Kalau tugas ya sampai tuntas. Oh ini sudah habis dana untuk itu di cabang ya. Komunikasi dengan perwakilan. Kalau perwakilan udah habis juga dengan pusat, sudah habis lah, baru nanti komando dari pusat dah tarik pulang. Ini jangan terjadi nggih di Pantura Raya. Masuk sedang tugas baru ngevakuasi banjir anu ditelepon. Mas, ini kebetulan dari cabang toh 3 yang tergabung di situ. Ini dananya cabang sudah menipis jenengan kondur gitu. Nah ini tidak boleh terjadi ini ya. Ya maka bersyukur Allah memilih panjenengan, insya Allah ya. Nanti kita wajibkan itu Rembang dan wilayah Pantura Raya yang masih sedikit ini nanti akan ada di Klatsar berikutnya, kalau enggak Desember Januari ya. Nanti harus ikut. Dulu Jatim-Tim Surabaya khususnya itu sebetulnya ya sedikit, tapi kita wajibkan diklat Satgas. Itu Surabaya waktu itu hanya ngirim 1. Kita ndak boleh, guys. Nek mung siji rasah sisan ora tenanan kuwi kan itu. Akhirnya waktu itu berapa Mas Bowo? 3 apa berapa dari Surabaya? 3 ya. 3, pokoknya minimal 3 karena 3 ini jamak gitu loh. 3 gitu loh. Nah, sebelum itu terus bagaimana? Sekarang jenengan hanya berdua. Yang 1 juga aktif di Satgas. Maka ini skala prioritas terlebih dahulu. Kalau memang pas tugas itu prioritasnya tugas kesatgasan, maka beliau biar tugas kesatgasan. Tapi kalau prioritasnya SAR, meski sama-sama tugas berbarengan, tapi prioritasnya itu lebih ke SAR, tenaganya lebih dibutuhkan, maka panjenengan tugasnya di SAR yang di Satgas tadi ya. Jadi ini skala prioritas, itu hal yang biasa. Double amanah sabilillah di MTA. Beliau ini dulu double semua sebelum ada elemen-elemen dakwah. Ya pengurus, ya parkir, ya kesehatan. Padahal kita ndak mudeng kesehatan. Ya Satgas. Dulu pengurus itu ya, itu punya seragam Satgas ya. Punya seragam 246 itu parkir, dulu belum 246 ya. Itu punya semua. Kalau pas wayah ini skala prioritas beliau jadi Satgas. Skala prioritas parkir ngewangi parkir gitu. Skala prioritas relawan medis ngewangi medis begitu. Untuk ngambilkan perban gunting ini kan tidak harus mudeng medis, cukup ambilkan gunting ini ya kan gitu. Jadi biasa double amanah. Ini Pak Heri Sambodo ini ya ketoke ya jadi pengurus, ya jadi Satgas, jadi ini itu juga ini beliau ketua perwakilan Solo 3 ning ya Satgas gitu. Itu hal yang biasa ya. Tapi skala prioritas ya. Begitu nggih, udah bisa dipahami dah. Pokoknya apa yang Allah berikan harus kita syukuri dengan maksimal. Meski Rembang baru 2 personil SAR-nya, 1-nya saja juga aktif di Satgas, itu disyukuri secara maksimal dengan cara skala prioritas. Insya Allah nanti Allah akan tambah personilnya
tapi personil yang berkualitas, bukan hanya banyaknya jumlah. Kalau banyaknya jumlah tok itu percuma. Saya ingat tok Semarang ini banyak sekali yang sudah ikut diklat SAR, tapi yang tugas sabilillah nggak lebih dari 20. Mengkui-kui wae. Dulu yang sudah didiklat mbuh kemana kita ndak ngerti. Maka yang penting kualitas, ya, yang penting kualitasnya. Demikian Bapak dan Saudara, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran kita bersama, utamanya pelajaran bagi yang ngomong ini, sehingga tidak menjadi kaburo maktan indallah, ya, dan menjadi pelajaran bagi bapak-bapak pimpinan MTA di Pantura Raya, perwakilan cabang, kelompok maupun elemen dakwahnya. Mari kita terus bergerak dalam mensyukuri nikmat kebersamaan Allah ini dengan cara menyatukan hati kita, saling bersinergi satu dengan yang lain, utamanya sinergitas antara bapak-bapak pimpinan dengan elemen dakwah dan warga MTA. Tujuannya sama, yaitu mardhatillah, bergerak untuk mendapatkan keridhaan Allah. Demikian, mudah-mudahan Allah meridhoi. Dari kami cukup, selebihnya kami kembalikan kepada beliau. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustadz atas tausiahnya dan juga arahan untuk kami semua. Demikian Bapak-bapak semuanya, kajian elemen dakwah dan pengurus MTA wilayah Pantura Raya telah kita ikuti bersama. Mari kegiatan di siang hari ini kita akhiri terlebih dahulu. Alhamdulillah.